Bab 2221 Lembah Lava, Subscribe Penatua. Setelah Edward kembali ke Ice Blue Knights, dia pergi ke ruang informasi. Dia meneliti catatan dari berbagai tim kesatria. Setelah melewati mereka, dia mengerutkan kening. Dia melihat ke manajer informasi dan berkata, ini semua video yang direkam selama sebulan terakhir. Ya, Inspektur, manajer informasi itu menjawab dengan sopan. Setelah jeda singkat, Edward bertanya, apakah ada tim yang membawa perekam yang rusak dan meminta yang baru? Ada 4 tim selama sebulan terakhir, ya, jawab manajer informasi, setelah melihat-lihat catatannya. Apakah ada insiden yang dilaporkan dalam 2 minggu terakhir? Edward bertanya bahkan sebelum manajer itu selesai berbicara. Dalam 2 minggu terakhir, 2 tim diganti perekamnya, tim ke-79 dan ke-354. Tim tersebut masing-masing dipimpin oleh John dan Hansen. Anggota mereka adalah, manajer dengan cepat mengoceh tentang catatan anggota yang dia simpan. Tim ke-354, apa itu tim baru yang dibawa kapten ke sini? Edward terdengar seperti sedang bertanya, tapi bisa dibilang itu pertanyaan retoris. Dia menatap informasi tentang tim ke-354 dengan saksama. Ya, Pak Inspektur, tim ini istimewa. Meskipun mereka adalah tim cadangan, mereka tidak termasuk dalam daftar ksatria cadangan. Mereka adalah pengawal pribadi Mr. White, kata manajer itu. Pengawal Tuan White, Edward bertanya, sambil membaca dengan teliti informasi. Ekspresi aneh terlintas di wajahnya saat dia berkata, dia adalah murid Knife Queen. Itu menarik. Hansen masih membersihkan lembah lava, tetapi ada terlalu banyak xenogenik di sana, dan tidak mungkin timnya bisa mengambil semuanya. Hansen telah dikirim ke sana untuk syuting, lebih dari apapun. Jika xenogenik tidak secara aktif mengancam timnya, mereka biasanya membiarkan makhluk itu sendirian. Hansen mengikuti jalur berkelok-kelok lembah lava, mencari Duke Xenogenics. Tak satu pun dari yang lain penting. Hansen memberitahu Bauer untuk fokus memfilmkan makhluk yang menempati sungai lava, dan hanya menyalakan kamera saat mereka membunuh xenogenik biasa. Dia tidak ingin kamera mengawasi saat mereka membunuh Dukes. Sayang sekali Hansen belum menemukan jiwa binatang yang dia cari. Dia telah membunuh 3 Duke selama 2 hari terakhir, dan tidak ada yang memberikan dia jiwa binatang. Hati-hati, mundur, kata Hansen cepat, matanya menjadi waspada. Dia menatap ke sungai lava, di mana bayangan besar muncul. Tulang belakang hitam sepanjang 10 meter muncul dari sungai, tetapi Hansen tahu bahwa apa yang bisa dia lihat hanyalah sebagian kecil dari makhluk yang sebenarnya. Semua orang melihat ke sungai lava. Bayangan itu berenang lebih dalam ke lembah, dan tidak menunjukkan indikasi benar-benar meninggalkan aliran lahar. Meski begitu, semua xenogenik api di sekitar dengan hati-hati menjauh dari kepergiannya. Bahkan burung xenogenik terbang dan bersembunyi di dalam sarang gua kecil mereka. Lembah itu tiba-tiba menjadi begitu sunyi sehingga hanya gelembung lava berbuih yang bisa terdengar. Ketika bayangan itu meninggalkan sekitarnya, semua xenogenik kembali keluar. Seorang raja kelas xenogenik, Ji King bertanya. Mungkin, Hansen mengangguk. Dia dan orang-orangnya melanjutkan kemajuan mereka. Mereka akhirnya mencapai titik gelap di sungai lava, di mana aliran lahar telah berubah menjadi merah tua. Ada beberapa burung di sana yang tampak seperti burung bangau. Mereka memiliki bulu putih dan kepala merah. Hansen tersenyum saat melihat mereka. Tapi ada banyak bangau merah yang hadir. Harus ada setidaknya 1000 dari mereka, dan yang terlemah dari mereka adalah Els. Beberapa dari mereka adalah Marquise, dan yang lainnya bahkan Dukes. Aku ingin tahu jiwa binatang apa yang diberikan benda-benda ini. Hansen memerintahkan Bauer untuk membuat film di tempat lain. Dia dan tim mulai membunuh burung bangau merah. Mereka berada beberapa ribu meter dari bangau merah saat bangau merah akhirnya menyadari pendekatan mereka. Nyala api menyala di kepala burung, lalu melompati seluruh tubuh mereka. Mereka semua berteriak, dan mereka berlari menuju Hansen seperti rentetan rudal. Peluru Hansen dan panah Han Menger menyerang kren saat mereka datang, tapi saat mereka menjatuhkan kren pertama, kren itu meledak di udara. Api menyembur dari bangkai burung itu, menghanguskan tanah di sekitarnya. Oh tidak, ini kren adalah pilot kamikaze, panggil Baisema. Hansen berteriak. Han Menger memanggil Raja Serangga Iblis Baisema yang biru, dan banyak bangau merah yang terbakar menabraknya. Mereka mulai meledak di permukaannya seperti matahari. 1000 burung bangau merah menghadang Baisema seperti granat. Pemandangan itu luar biasa untuk disaksikan. Itu seperti aliran bola api yang tak berujung datang untuk menyerang Baisema, saat dinding api besar menyapu dan membakar segalanya. Orang-orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Hansen menyaksikan burung bangau terus membongkar perisai, kebencian di mata manik-manik mereka. Temperamen burung bangau itu jelas sangat buruk. Untungnya, kelompok Hansen memiliki Raja Serangga Iblis Baisema di sana untuk perlindungan. Tak satu pun dari musuh mereka saat ini, bahkan Duke, yang akan melewati perisai itu. Ada 1000 bangau merah di sana, dan butuh waktu sekitar 10 menit bagi mereka semua untuk bunuh diri di permukaan Baisema. Tak satu pun dari mereka yang dibiarkan hidup, dan semuanya dengan cepat berubah menjadi abu. Hansen bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan hidup selama itu. Para xenogenik lain di daerah itu semuanya melarikan diri karena takut pada burung bangau merah gila. Namun, satu xenogenik terbang keluar dari lava, tanpa takut pada burung bangau merah. Itu meluncur perlahan melintasi sungai lava, mendekati Hansen tanpa tergesa-gesa. Xenogenik yang muncul dari lava tampak seperti burung merak emas.
Tubuhnya terdiri dari lava yang terbakar, dan saat terbang, lava emas menetes darinya. Setiap tetes menghantam tanah seperti kembang api emas sebelum berubah menjadi debu. Ketika sudah mendekati Raja Serangga Iblis Baisema, burung merak Xenogeneik membuka mulutnya untuk memuntahkan lahar. Cairan emas segera menutupi seluruh Demon Bug King Baisema. Baisema berada di dalam lava, tetapi cairannya tidak cukup panas untuk menembus perlindungan perisai. Apakah itu Mutan Duke Xenogeneik? Hansen terkejut saat melihat merak lava itu. Dia melihatnya dengan senang. Buka Baisema dan biarkan aku membunuhnya. Hansen menghunus pisau gigi hantu dan lari dari keamanan perisai. Dia menebas ke arah burung merak lava, dan udara pisau ungu tua tampak seperti akan didorong langsung melalui musuh lava. Saat pisau iblis itu datang ke arahnya, burung merak lava memuntahkan lava lebih sembarangan, mengirimkan air mancur dari batuan cair ke udara. Itu berhasil melelehkan udara pisau Hansen, yang mengejutkannya. Hansen bergerak seperti hantu, menebas dengan udara pisau lembut dari pisau gigi hantu, tetapi serangannya tampaknya tidak berhasil pada burung merak. Saat dia mencoba membunuh merak lava, burung itu mengepakkan sayapnya. Kemudian menghilang. Itu bergerak terlalu cepat bagi Hansen untuk melacak dan menyerangnya dengan sutra pisaunya. Hal ini sangat cepat. Hansen mengerutkan kening. Bab 2222 Merak Api Emas. Hansen mengepakkan sayap naganya dan terbang di belakang merak lava. Dia menebas secepat yang dia bisa, tetapi merak lava masih bisa menghindari setiap serangan. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Hansen menghindari semburan lava merak lava dan menusukkan pisau gigi hantu ke depan, menembakkan pisau sutra ke merak lava, tetapi merak berhasil menghindari jaring sutra pisau dengan mudah, dan bahkan tidak bersentuhan dengan tubuhnya. Hansen menyingkirkan pisau gigi hantu dan mencabut pistol mantra sebagai gantinya. Dia menembaki merak itu seperti orang gila, tetapi merak emas itu mampu menghindari setiap peluru, meninggalkan jejak debu emas di belakangnya. Tidak peduli bagaimana Hansen mencoba menyerang burung merak, dia tidak bisa memukulnya. Sementara burung merak lava melawan Hansen, Han Menger menarik tali busurnya dan menembakkan anak panah. Burung merak menghindari serangan pistol Hansen, tetapi saat melakukannya, ia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih sulit. Akibatnya, panah Han Menger bertabrakan dengan burung merak, tetapi tiba-tiba, burung merak mengepakkan sayapnya. Itu membuat lengkungan aneh pada kain ruang seolah-olah memutar dimensi. Dengan melakukan itu, ia berhasil menghindari panah Han Menger. Sangat kuat. Hansen terkejut, tapi Han Meng hanya mengerutkan kening. Bes. Huang Fujing memindahkan tubuhnya ke belakang merak lava dan mempersiapkan dirinya untuk melayangkan pukulan ke punggungnya, tetapi burung merak itu melambaikan bulunya dan menghindari serangannya juga. Jiking memegang pedang galaktik Shrimp kelas Duke miliknya. Dia mengayunkan beberapa senter pedang ke arah burung merak, tapi dia juga bisa menghindarinya. Hansen dan yang lainnya semuanya bertarung bersama-sama dengan merak lava, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menyikat atau mengacak-acak sehelai rambut makhluk itu. Burung merak itu seperti nyala api yang terus berubah dalam tarian riaknya. Itu terus terbang dengan cara memutar melalui distorsi ruang. Lava menghambur kemana-mana, mendorong Hansen untuk mundur. Pang! Hansen dan Huang Fujing memukul jade drum mereka, dan itu mengirimkan dua gelombang kejut sonik yang kuat. Itu menghantam burung merak lava, tetapi itu hanya membuat lava semakin panas. Gelombang kejut hanya berhasil memukul mundur beberapa percikan lava. Bagaimanapun, itu hanya jade drum kelas Duke. Kekuatan soniknya tidak akan cukup untuk merusak binatang mutan Duke. Biarkan aku yang melakukannya, Han Yan berteriak. Dia memegang pedang udang galaksi Marquise. Tubuhnya berkilau dengan cahaya putih, dan rambutnya menjadi panjang. Dia tampak seolah-olah ada dewa yang menjaganya langsung. Han Yan menebas merak lava, melepaskan cahaya pedang yang tak terlihat. Pada saat bersamaan, tubuh merak dipukul. Itu membuatnya menumpahkan lebih banyak lava. Sutra langit yang dipalsukan bekerja untuk memberikan pukulan telak sebagaimana mestinya. Hansen dan yang lainnya tidak bisa mengikuti kecepatan gila merak lava, dan sementara Han Yan juga tidak bisa, dia tidak harus melakukannya. Ketika cahaya pedang dilepaskan, itu pasti akan menyerang burung merak. Han Yan terus mengayunkan pedangnya, membuat banyak cahaya pedang tak terlihat mengamuk di burung merak lava untuk pukulan yang pasti. Lava yang dibawanya terus bermunculan. Tapi saat dia memang memberikan serangan, serangannya tidak terlalu efektif. Bagaimanapun, Han Yan hanyalah seorang Earl. Meskipun dia memiliki tubuh dewa super dan dilengkapi sutra langit palsunya, melawan seorang Duke, itu tetap tidak akan pernah cukup. 0. Hansen, setelah melihat sutra langit yang dipalsukan terbukti efektif, berpikir tentang 0. Dia adalah seorang Marquise, dan dia memiliki kekuatan yang sama. Zero mendengar perintah Hansen dan menggunakan mata ungunya dan mengeluarkan Bone Knife. Merak lava itu ingin melelehkan Bone Knife dengan menembakkan aliran lava padanya, tapi kemudian Bone Knife menghilang. Ketika muncul kembali, itu menusuk ke dada burung merak. Blur. Burung merak mengeluarkan seember darah yang tampak seperti lahar. Kali ini, musuh mereka terluka. Tubuh Zero kemudian terbang ke langit saat mengambil Bone Knife miliknya dengan baik. Dia terbang melewati burung merak yang sekarang ingin melompat ke lava dan menyembuhkan, dan mengiris dada makhluk itu. Nyala api dengan darah emas mulai keluar dari lesi. Itu membuat burung merak membeku di tempatnya di udara. Hansen terus menembaki merak lava yang terluka parah. Setiap peluru mengenai tubuhnya, dan kekuatan Black Six Kiss dibongkar. Itu mengakibatkan merak hancur berkeping-keping. Duke Xenogeneik diburu. Merak api emas, ditemukan gen Xenogenik.
Mendapatkan jiwa binatang merak api emas. Petik 2. Hansen terkejut. Dia tidak berharap untuk membunuh merak api emas secepat itu. Itu bukan xenogenic mutan, dan meskipun diturunkan menjadi hanya duke biasa, itu pasti cepat. Hansen, mendengar bahwa dia telah mendapatkan jiwa binatang, sangat bahagia. Dia segera melihat jiwa binatang macam apa itu. Jiwa binatang kelas Duke Goldfire Peacock, tipe terbang. Jantung Hansen berhenti berdetak. Seperangkat sayap merak yang tampak seperti lava emas muncul di belakang Hansen. Sedikit sentuhan bisa membuat Hansen melakukan perjalanan begitu jauh dan begitu cepat. Setiap kali dia mempercepat, dia bisa melepaskan aliran api yang bisa memutar jalinan ruang di sekitarnya. Jiwa binatang terbang itu bagus, tapi aku sudah memiliki sayap nagaku. Aku tidak membutuhkan jiwa binatang ini. Hansen menghela nafas, dan kemudian dia memberikan jiwa binatang merak api emas kepada Han Yan. Karena dia hanya seorang Earl, keselamatannya bisa lebih mudah dijamin dengan jiwa binatang merak api emas. Hansen terus mencari lebih banyak makhluk untuk diburu, dan meskipun dia telah berhasil mengumpulkan beberapa jiwa binatang burung elemen api, tidak ada jenis senjata yang sangat dia inginkan. Apakah jiwa binatang senjata api sulit didapatkan? Hansen merasa tertekan. Lembah lava memiliki banyak xenogenik burung api. Dia tahu jiwa binatang macam apa yang akan mereka tawarkan, tetapi tidak ada senjata yang diinginkannya. Sudah hampir waktunya untuk kembali, jadi Hansen memutuskan untuk mundur. Dia kembali ke pangkalan, berharap untuk melangkah lebih jauh lain kali dan melihat apa yang bisa dia dapatkan saat itu. Hansen, baguslah kamu telah kembali. Tim kamu akan menjadi penerima tambahan baru. Setelah kembali ke pangkalan, Hansen dipanggil oleh Raja Ksatria Biru Es. Apakah kita tidak memiliki kesepakatan yang mengatakan kamu tidak dapat membawa siapapun pergi? Hansen mengerutkan kening. Tentu saja aku ingat, kami tidak mengambil orang-orang kamu. Kamu tidak mengatakan kami tidak dapat menambahkan anggota ke tim kamu. Aku memiliki niat baik kepada kamu, jadi aku telah menemukan tim kamu sekutu yang kuat yang akan menguntungkan kamu dan orang lain. Raja Ksatria Biru Es tersenyum saat dia berbicara. Bisakah aku menolak penambahan? Hansen tersenyum masam. Tidak, ini perintah. Raja Ksatria Biru Es berbicara dengan kepastian mutlak. Sementara Hansen ingin mengatakan sesuatu lebih, seorang wanita datang. Dia berjalan di depan Raja Ksatria Biru Es, membungkuk, dan berkata, Tuan Ksatria, salam dari Bai Wei. Hansen, saat melihat wanita itu, terkejut. Itu adalah wanita Extreme King yang dia temui di Narrow Moon. Hansen telah mencuri Alkitab yang hancur darinya. Bab 2223 Ratu Bai Wei. Raja Ksatria, anggota baru yang kau ceritakan pada kami adalah dia. Hansen menatap Bai Wei dengan aneh. Ya, Bai Wei adalah anggota tim terbaru kamu. Tolong bekerja sama dengannya. Raja Ksatria Biru Es tersenyum. Raja Ksatria, jika tidak ada lagi untuk dibahas, aku akan kembali dan bersiap, kata Bai Wei dingin. Pergilah. Raja Ksatria Biru Es mengangguk. Bai Wei dengan dingin meninggalkan ruangan. Sementara itu, Hansen berpura-pura sedih saat dia berbicara lagi kepada Raja Ksatria Biru Es. Night King, apakah kamu melihat itu? Dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat. Bagaimana aku bisa mengendalikan seseorang seperti itu? Kamu harus memberikannya ke grup lain. Petik 2. Raja Ksatria Biru Es menyentuh bahu Hansen sebelum duduk. Dia menuangkan teh dan menyuruh Hansen untuk duduk dan bergabung dengannya. Hansen tahu Raja Ksatria Biru Es memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya, jadi dia menurut dan duduk. Raja Ksatria Biru Es menyesap tehnya dan berkata, aku tidak memberikannya kepada tim kamu untuk tujuan kontrol. Dia akan bersamamu karena aku ingin kamu melindunginya. Petik 2. Siapa dia? Hansen bertanya dengan cemberut. Dia adalah Ratu Bai Wei. Kamu mungkin belum pernah mendengar namanya sebelumnya, tapi kamu pasti tahu apa artinya, kata Ice Blue Night King. Putri salah satu raja-raja ekstrim. Hansen segera mengerti mengapa dia begitu sombong. Jika dia adalah putri raja-raja ekstrim, maka dia memiliki apa yang diperlukan untuk berperilaku seperti itu. Dia telah melakukan kesalahan, jadi seorang raja berusaha menghukumnya dengan mengirimnya ke sini. Tetapi raja juga ingin dia berlatih lebih banyak. Sementara itu harus dilakukan, aku tidak bisa membayar apapun yang buruk untuk menimpanya, jadi kamu harus memastikan dia tetap terlindungi. Jika sesuatu terjadi padanya, kau dan aku akan dibunuh. Raja Ksatria Biru Es tersenyum. Kenapa kamu tidak menemukan kesatria tingkat tinggi untuk menjaganya? Aku ragu banyak yang bisa aku lakukan untuk melindunginya. Hansen tersenyum masam, dan dia pikir tugas itu buruk untuk diterima. Jika ada teman sekelas raja yang melindunginya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berlatih. Plus, dia sangat bangga. Dia tidak akan mengizinkan itu. Raja Ksatria Biru Es menghela nafas. Ksatria Biru Es memiliki banyak tim cadangan. Tentunya kamu tidak perlu mengandalkan pihak luar seperti kami. Tidakkah menurutmu berbahaya menugaskan orang luar dengan tanggung jawab yang begitu penting? Hansen memandang Raja Ksatria Biru Es saat dia berbicara. Raja Ksatria Biru Es kembali menatap Hansen, dan kemudian dia berbicara dengan nada suara yang aneh. Hansen, apa kamu tahu siapa yang paling aku percayai dari para Ksatria Biru Es? Tentu saja, bawahanmu, kata Hansen. Raja Ksatria Biru Es menggelengkan kepalanya dan kembali menatap Hansen. Dia mengatakan kepadanya, itu kamu. Aku paling percaya padamu. Petik 2. Kamu pasti sudah bercanda, aku baru saja bertemu denganmu.
Sebelum Hansen selesai berbicara, Raja Ksatria Biru Es menghentikannya. Tolong jangan berpikir aku benar-benar bercanda tentang ini. Kamu tidak pernah berada di posisi aku. Kamu tidak akan mengerti alasan aku hanya bisa mempercayai kamu. Jadi, aku membiarkan kamu menjaga Ratu Bai Wei. Jika dia hidup, kamu hidup. Jika dia mati, kamu mati. Kamu adalah anak yang cerdas, jadi aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Raja Ksatria Biru Es menepuk bahu Hansen dan kemudian meninggalkan kantor. Hansen tidak ingin dibebani dengan masalah orang lain seperti itu, tapi Raja Ksatria Biru Es telah memperjelas bahwa masalahnya tidak hanya bergantung pada Xenogenik pemberontak. Ada masalah yang berasal dari urusan internal Ksatria Biru Es. Tapi Raja Ksatria Biru Es, setelah menekankan perlunya Hansen melakukan apa yang diminta darinya, membuat Hansen kehilangan keengganan dan menerima tugas itu. Hansen terus berpikir selama dia berjalan kembali ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, dan pupil matanya menciut saat dia mendekati sana. Semua rambut di tubuhnya berdiri. Tidak ada kekuatan menakutkan yang menyerangnya, dan begitu pula kehadiran asing, tetapi Hansen merasa seolah-olah sedang diawasi oleh seekor ular. Dia merasa seolah-olah berada dalam bahaya tiba-tiba. Hansen melihat ke depan, dan di sana dia melihat tubuh ramping mendekat dari depan. Itu seharusnya adalah seorang pria raja ekstrim murni, tapi kehadirannya tersembunyi. Karena tidak dapat menentukan levelnya, pria itu tampak seperti orang biasa. Wajah halus pria itu seperti patung batu giok yang dibuat dengan cermat oleh tangan seorang master sejati. Rambut pirangnya cerdas, dan wajahnya membawa mata sedalam danau yang bisa memantulkan cahaya dunia dan orang yang mereka pandang. Itu terlihat bagus. Dia adalah pria yang tampak sangat sempurna. Meskipun dia tampak sangat menyenangkan, Hansen tidak bisa membantu tetapi secara internal berteriak pada potensi bahaya di dekatnya. Hansen berjalan mendekati pria itu, dan pria itu menatap Hansen. Tepat ketika mereka akan berpapasan, pria itu berhenti dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu sudah melihat rahasia yang dipegang oleh lempengan batu?" "Apa katamu?" Hansen kaget. Dia berhenti dan menatapnya. Pria itu tersenyum pada Hansen, dan untuk pria seperti Hansen, senyum itu sehangat matahari. Itu bisa melelehkan balok-balok es terdingin, dan jika dia berbicara dengan seorang wanita, wanita itu akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Hansen tidak mengatakan apapun. Pria itu hanya tersenyum dan berjalan melewati Hansen. Edward, Hansen tidak melihat pria itu. Dia terus berjalan. Dia langsung berjalan ke kamarnya. Dia belum pernah melihat pria itu sebelumnya, tetapi dia segera memahami bahwa itu adalah Inspektur Edward. Sepertinya dia tahu akulah yang mengambil lempengan batu. Sungguh pria yang menyebalkan dan berbahaya. Jika dia adalah seorang inspektur, maka itu berarti dia harus menjadi seorang raja, Hansen berpikir dalam hati. Edward masuk ke sebuah ruangan. Ada Ksatria Biru Es di sana yang sedang melihat rekaman kamera. Video itu memutar pertemuan antara Hansen dan Edward. Reaksinya wajar. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Mungkin kita salah, kata Ksatria Biru Es. Edward melihat video itu dan tertawa seperti sinar matahari musim semi. Kami benar, sebenarnya. Dialah yang mengambil lempengan batu itu. Petik 2. Mengapa? Ksatria Biru Es menatap Edward dengan curiga. Dia berperilaku terlalu alami saat melihatku. Tidak banyak Marquise yang bisa tetap sealami itu saat melihatku. Semakin alami mereka, semakin curiga mereka. Edward menatap wajah Hansen di layar. Aku tidak tahu Knife Queen telah memilih siswa yang begitu menarik. Haruskah kita pindah? Ksatria Biru Es tidak menyatakan pemikirannya tentang penilaian Edward, jadi dia mengajukan pertanyaan. Tidak, Raja Ksatria Biru Es dan Tuan Putih masih di sini. Kami tidak bisa bertarung saat mereka di sini. Edward tertawa. Tapi ini adalah sistem kekacauan, jadi sepertinya dia tidak bisa lari. Dia menarik, tapi dia hanya seorang Marquise. Karena itu, dia lemah. Tuan Inspektur, apakah menurut kamu dia adalah salah satu orang Tuan White? Ksatria Biru Es bertanya. Tidak, jika ya, maka Mr. White akan menjadi orang yang memiliki barang itu sekarang. Apakah menurutmu Tuan White akan tetap tinggal dengan para ksatria dan memberi kita kesempatan untuk mendapatkannya kembali? Edward memandang wajah Hansen dengan penuh minat. Orang ini lucu. Jika dia mengambil relik itu, kita harus mendapatkan relik itu kembali sebelum ksatria lain mengetahuinya. Kalau tidak, itu akan mengganggu. Petik 2. Bab 2224 Mendidik Noob, Subscribe Penatua. Setelah kembali ke kamarnya, Hansen memanggil malaikat kecil. Dia mengatakan padanya dan teman-temannya untuk berhati-hati dan tidak keluar sendirian lagi. Apakah Edward benar-benar menakutkan? Jika dia tidak berani datang ke sini dan mencuri barang itu, apa yang harus kita takuti? Jiking tampak agak bingung. Fakta bahwa dia tidak datang dan mencuri barang yang paling menakutkan. Tapi terlepas dari itu, sebelum masalah ini diselesaikan, tidak ada yang harus pergi sendiri. Hansen berbicara dengan serius. Keesokan paginya, Hansen membawa timnya kembali ke lembah lava untuk melanjutkan pencarian mereka. Tapi kali ini, dia tidak punya pilihan selain membawa Bai Wei bersamanya. Itu berarti tugas yang ada akan lebih tidak terduga dengan faktor yang tidak diketahui. Untungnya, Bai Wei bukanlah orang yang banyak bicara. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti mereka, bersikap seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Mereka baru saja tiba di wilayah lembah lava ketika Bai Wei melangkah maju dan di depan Hansen. Mulai sekarang, aku akan menjadi pemimpin tim ini,
kata Bai Wei dengan nada yang sangat memerintah kepada Han Sen. Mengapa? Han Sen tampak seolah ingin meledak menertawakannya. Kamu harus membiasakan diri dengan identitas aku, kata Bai Wei dingin. Identitas apa? Aku hanya tahu kamu adalah noob terbesar di tim ini, dan kamu adalah yang paling tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin di antara kami. Han Sen menertawakannya dan tidak mengatakan apapun yang menunjukkan bahwa dia tahu apa-apa tentangnya. Sambil berpura-pura tidak menyadari identitas dan gelarnya, Han Sen bebas memperlakukannya seperti noob. Jika dia menjelaskan bahwa dia tahu siapa dia, maka itu akan membuatnya terlihat seperti dia hanya menindasnya. Ada perbedaan. Bai Wei tercengang dengan bantahan itu. Dia menatap Han Sen dan mengangguk. Baik, dalam hal ini, aku, sebagai noob, akan menantang kamu. Jika kalah, aku akan menjadi pemimpin tim ini. Kamu dan mereka kemudian tidak akan punya pilihan selain mematuhi aku. Petik 2. Tidak, Han Sen menolak lamarannya. Apakah kamu takut? Bai Wei menatap Han Sen dengan dingin. Kamu adalah yang terlemah di tim, sedangkan aku adalah kapten. Aku yang terkuat yang ada di sini. Jika kamu ingin menantang aku harus melihat kamu mengalahkan rekan aku terlebih dahulu. Han Sen menunjuk ke Han Menger dan yang lainnya. Tentu, bawa semuanya, kata Bai Wei dingin. Dia tidak terlalu menyukai apa yang dikatakan Han Sen. Noob adalah noob, seorang noob tidak tahu siapa bosnya. Han Sen menghela nafas, lalu dia menoleh ke Han Menger. Menger, ajari noob ini bagaimana menghormati atasannya. Namun, jangan memukulnya terlalu keras. Kami tidak ingin membunuhnya. Petik 2. Bai Wei, setelah mendengar apa yang dikatakan Han Sen, merasa marah, tapi dia tetap sama di luar dan hanya tertawa dingin. Kamu tidak akan berani melawan aku sendiri, jadi sebaliknya kamu meminta seorang wanita untuk membantumu. Imajinasi kamu terlalu liar, ini anak perempuanku. Jika kamu bisa mengalahkannya, maka kamu bebas untuk menantangku. Han Sen tertawa. Han Menger, setelah mendengar Han Sen, melangkah maju dan keluar dari grup. Dia berjalan di depan Bai Wei. Bai Wei tidak peduli tentang Han Menger, dan dia juga tidak terlalu peduli pada Han Sen. Dia mengira Han Sen hampir tidak memiliki kekuatan untuk melakukan segala jenis pertarungan melawannya. Dia percaya lawannya adalah bawahan Han Sen yang sedikit, dan dengan penampilannya semuda dia tidak berpikir ada yang perlu dikhawatirkan. Saat Han Meng menarik tali busurnya, Bai Wei tampak redup. Seluruh tubuhnya menyerupai macan tutul yang sedang bertarung. Dia menatap tepat ke Han Menger, tidak lagi dengan ekspresi meremehkan dan meremehkan. Bai Wei sombong, tapi dia tidak bodoh. Faktanya, dia adalah individu yang sangat cerdas, dan begitu Han Meng menarik tali busurnya, dia merasa terancam, jadi dia mengumpulkan kekuatan dengan tinjunya. Han Meng tidak peduli dengan reaksi Bai Wei. Dia hanya menarik kembali senarnya sejauh mungkin, dan ketika dia melepaskan jarinya, panah itu terbang dengan cepat di depan wajah Bai Wei. Bai Wei terlihat kedinginan dan melayangkan pukulan ke arah panah hitam itu. Itu adalah pukulan terakhir Raja Ekstrim. Itu adalah 5 keterampilan tinju terkuat di alam semesta. Pukulan itu meledak dari tangannya, dan dia bisa dengan mudah memisahkan seluruh gunung jika dia mau pukul satu. Melihat bahwa itu akan bertabrakan dengan tinju Bai Wei, panah itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Bai Wei, dan ketika itu muncul kembali, itu menusuk perutnya. Wajah Bai Wei tetap tidak berubah. Ketika tubuhnya terhuyung ke belakang, tinjunya menjadi sangat keras untuk mengenai panah. Seluruh aksi dilakukan dengan sangat lancar, dan tidak ada momen ragu atau gugup. Ledakan. Matahari hitam terbit di tempatnya berdiri, dan Bai Wei benar-benar terlempar. Armornya rusak, dan beberapa rambutnya hangus. Hanya rambut di bawah helmnya yang diselamatkan dari pembakaran. Jika tidak, dia akan botak. Wajah Bai Wei berubah. Api cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, jadi ledakan itu tidak menghancurkan armornya sepenuhnya. Tapi meski begitu, darah menetes dari sudut bibirnya, dan itu berarti dia terluka. Bai Wei tidak pernah menyangka bahwa panah yang ditembakkan oleh seseorang dari tim cadangan bisa sekuat itu. Bahkan pukulan terakhir Raja Ekstrim tidak sekuat panah itu. Dia benar-benar tidak percaya apa yang baru saja terjadi, tapi itu benar, dan Bai Wei telah kehilangan keuntungannya. Han Menger kemudian mencabut tali busurnya berkali-kali. Panah melesat ke depan seperti petir. Bai Wei ditekan oleh beberapa anak panah berikutnya, dan tidak ada kemungkinan dia menutup jarak dengan Han Menger. Seni Geno dari Raja Ekstrim sangat kuat, namun pukulan terakhir Raja Ekstrim Bai Wei sedikit lebih lemah dari panah berbahan bakar Han Menger's Break Six Kiss and Destroyed Bible. Dia tidak cukup lemah untuk hancur. Panah Han Menger membuat Bai Wei tetap dirugikan, tapi dia tidak kalah. Dia kuat, dan sangat sedikit Marquise yang bisa mengalahkannya. Cukup, Han Sen memberi isyarat agar Han Menger mundur. Belum ada pemenang. Bai Wei menatap Han Sen. Han Sen tertawa dan berkata, kamu kalah. Kamu memaksakan diri untuk menggunakan seni Geno dan menghabiskan 10 kali lipat jumlah kekuatan yang digunakan Han Meng. Meski begitu, kamu tidak dapat menahan tembakan panah itu. Ini mungkin seri sekarang, tapi cepat atau lambat kamu akan kalah. Ini sebuah kompetisi, ingat. Ini bukan pertandingan maut, jadi kami tidak perlu melanjutkan. Petik 2. Bai Wei tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan Han Sen padanya benar, jadi dia tidak bisa menyangkalnya. Jika kamu tidak bisa mengalahkan putri aku, maka berlatihlah selama beberapa tahun ke depan. Lakukan itu, dan mungkin aku akan memberi kamu kesempatan untuk menantang aku.
Hansen berbicara dengan jelas tanpa menyembunyikan apapun. Hansen sengaja menghancurkan Bai Wei agar dia bisa mempertahankan kepemimpinan kelompoknya. Jika Bai Wei memimpin, Hansen tidak akan bisa memburu jiwa binatang seperti yang dia inginkan. Tunggu saja, aku akan mengalahkanmu dan dia, kata Bai Wei dingin. Dia tidak melanjutkan desakannya untuk menjadi pemimpin. Bai Wei jelas tidak setenang penampilannya. Dia memandang Han Menger dengan tatapan yang rumit. Lalu dia menatap Hansen. Dia tidak percaya bahwa wanita berwajah dingin yang dilengkapi dengan busur adalah Putri Hansen. Bab 2225 Pemerasan. Di luar sistem Ice Blue, Night River King berada di tengah-tengah membunuh sekelompok xenogenik yang berencana untuk menyerang. Wajahnya menjadi pucat tak lama kemudian, dan dia terengah-engah. Setelah dia dipaksa menjadi Ksatria Biru Es, Night River King telah dipaksa menjadi barisan garis depan untuk menjadi pelopor pertama melawan setiap kantong xenogenik yang ingin menyerang sistem. Namun, keterlibatan ini memiliki terlalu banyak xenogenik untuk ditangani. Bahkan raja seperti dia kelelahan setelah pertarungan, dan dengan keadaannya setiap hari, dia tidak tahan bagaimana hal-hal berjalan baik untuknya. Hansen itu brengsek. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan membunuhnya. Night River King diam-diam mengutuk musuh bebuyutannya. Siapa di sini? Night River King melihat ke lorong karena disiagakan. Kamu ingin membunuh Hansen? Aku akan memberi kamu kesempatan yang kamu cari. Seorang pria mendekatinya sambil tersenyum. Pak Inspektur, apa maksud kamu? Night River King, setelah melihat Edward, terkejut. Itu membuatnya mengerutkan kening. Edward datang sebelum Night River King dan berkata, Hansen mengambil sesuatu milikku, tapi Ice Blue Night King dan Mr. White ada di sekitar. Akibatnya, aku tidak bisa pergi dan membunuhnya sendirian. Jika kamu juga ingin membunuh Hansen, maka kita bisa bekerja sama. Aku akan memberimu kesempatan tepat yang kamu butuhkan untuk membunuhnya. Petik 2. Night River King mengangkat bibirnya dan berkata, kamu pasti bercanda. Ini adalah Ksatria Biru Es. Jika kamu memiliki seseorang yang tidak berani kamu bunuh, mengapa aku mengambil risiko itu? Dan di atas semua itu, aku hanyalah seorang ksatria wajib militer. Petik 2. Edward tersenyum dan berkata, selama 2 hari ke depan, aku akan menjelajahi sistem baru bersama Tuan Putih dan Raja Ksatria Biru Es. Aku dapat meminta kamu mengirim ke planet Ice Blue, dan jika pembunuhan kamu cukup bersih, aku dapat memastikan tidak ada yang tahu kamu berada di daerah tersebut. Namun, kamu harus mengambil satu item untuk aku. Setelah itu, aku juga dapat meminta kamu bekerja di sisi aku. Kau tahu, Raja Ksatria Biru Es menempatkanmu di sini atas nama Hansen. Itu untuk menyenangkannya, tapi kau sama sekali tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Petik 2. Wajah Night River King berputar melalui berbagai ekspresi yang berbeda. Dia memandang Edward, tidak yakin apakah dia akan menggunakan dan dibuang begitu Edward mendapatkan apa yang dia cari. Edward menghela napas. Dia memandang Night River King. Kamu tidak harus melakukannya, tetapi kamu sudah berada di buku buruk Mr. White dan Ice Blue Night King. Dan sekarang kamu menolak aku dan perbaikan aku. Oh, takdirmu membuatku sangat khawatir. Petik 2. Jantung Night River King terus berdebar kencang. Ksatria Biru Es memiliki 3 tokoh kunci. Ada Raja Ksatria Biru Es, Edward, dan Tuan Putih. Raja Ksatria Biru Es dan Mr. White berdiri di sisi Hansen. Jika Night River King menyinggung Edward, akan sulit baginya untuk meramalkan bagaimana dia akan bertahan selama pengabdiannya di Ice Blue Knights. Dia akan diperlakukan lebih seperti umpan meriam. Dia bisa dibuang. Pak Inspektur, bukannya aku tidak ingin membunuh Hansen. Bahkan, aku ingin mengulitinya hidup-hidup. Masalahnya, aku sebenarnya tidak bisa membunuhnya. Dia memiliki harta perisai yang sangat kuat yang bahkan kekuatanku tidak bisa menghancurkannya, kata Night River King sambil menundukkan kepalanya. Ya, aku sudah mendengar tentang itu. Tapi jangan khawatir, aku punya sedikit persiapan untukmu. Edward, setelah mengatakan itu, memberi sesuatu pada Night River King. Bawalah ini bersamamu. Aku meyakinkan kamu bahwa itu akan memungkinkan kamu untuk menghancurkan harta perisai Hansen. Tanpa perisainya, kamu pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Tapi pastikan pembunuhanmu bersih. Jika tidak, tidak mungkin aku bisa menjamin kelangsungan hidup kamu. Petik 2. Night River King memegang sosok logam yang seukuran tangan. Dia terus bertanya-tanya apakah Edward sedang mencari untuk menggunakan dia atau tidak dan kemudian membungkamnya ketika semua dikatakan dan dilakukan. Edward tampaknya tahu apa yang dipikirkan Night River King, jadi dia dengan dingin berkata, jika bukan karena Ice Blue Night King dan Mr. White mengawasi bangsaku, aku tidak akan menanyakan ini padamu. Tetapi dengan menarik mereka pergi bersama aku memberi kamu satu-satunya jendela kesempatan yang mungkin kamu dapatkan. Kamu hanya harus ingat untuk mendapatkan barang itu untuk aku. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Night River King mengertakkan gigi dan membungkuk. Jangan khawatir, Inspektur. Jika Hansen membawa item itu, maka aku pasti akan mengembalikannya padamu. Petik 2. Bersiaplah Head. Dalam beberapa hari, orang akan datang menjemput kamu. Ingat, kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk ini. Buatlah dengan cepat dan bersih, dan demi cinta semua, jangan tinggalkan jejak. Jika kamu meninggalkan bukti yang memberatkan, tidak akan ada yang mendukung kamu. Edward menepuk bahu Night River King, dan dia mempersiapkan pertahanannya. Tuan Edward, mengapa kamu meminta orang luar melakukan ini untuk kamu? Bagaimana jika dia mengambil barang ini untuk dirinya sendiri?
Pilot kapal bertanya setelah Edward kembali ke kapalnya. Edward tertawa dan menjawab, Night River King pintar. Dia akan menyimpan item itu untuk dirinya sendiri sebagai kartu truf yang akan memungkinkannya untuk hidup. Dia mungkin akan membawanya ke Raja Ksatria Biru Es dan Tuan Putih dengan harapan hidup. Petik 2. Kalau begitu kamu masih menggunakan dia? Ksatria Biru Es bertanya dengan bingung. Tidak masalah. Dia tidak punya pilihan. Edward menyipitkan mata saat berbicara. Dengan kepribadian curiga Night River King, dia akan melakukan pembunuhan dengan rapi. Termasuk Hansen, semua orang di timnya akan mati. Bahkan Ratu Bai Wei. Petik 2. Ratu Bai Wei ada di tim Hansen. Wajah Ksatria Biru Es berubah, dan kemudian dia langsung memahami Edward. Night River King tahu dia akan membunuh seorang ratu. Dia tahu pergi ke Ice Blue Night King tidak akan berhasil. Itu akan menjadi kematian baginya untuk mengakui kejahatan, jadi dia harus lari ke kamu. Dan Raja Ksatria Biru Es dan Tuan Putih akan menderita karena kematian Ratu Bai Wei. Mereka tidak akan bisa mengurus apapun. Petik 2. Tim Hansen mengikuti jalan melalui Lava Valley. Mereka telah membersihkan daerah awal sekali, jadi kepergian mereka cepat dan tidak terhalang. Bai Wei mengikuti Hansen, tapi dia tetap diam. Dia perlahan-lahan memperhatikan Hansen dan Han Menger, ingin sekali mempelajari kekuatan mereka. Tapi di jalan itu, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertarung, dan itu mengecewakan keinginannya. Melihat Hansen terus bergerak, Bai Wei tampak ragu-ragu untuk berbicara, tetapi setelah beberapa saat, dia harus berkata, Kapten, aku akan meninggalkan grup untuk sementara waktu. Tidak, kamu ada di timku. Dengarkan aku, kamu tidak diizinkan pergi sendiri. Hansen tidak bertele-tele. Jika Bai Wei pergi sendiri dan sesuatu yang buruk terjadi padanya, Hansen dan Raja Ksatria Biru Es akan binasa. Tidak ada kemungkinan dia akan membiarkannya pergi sendirian. Kalau begitu, kenapa kalian tidak ikut denganku? Bai Wei berkata dengan dingin. Aku sudah bilang, aku kaptennya. Kita pergi ke tempat yang kubilang. Hansen mengerutkan kening. Pergi bersama, atau aku pergi sendiri. Pilihan ada di tangan kamu. Bai Wei tampak acuh tak acuh dan sama kasarnya seperti sebelumnya. Kamu ingin pergi kemana? Melihat Bai Wei bersikeras pergi ke suatu tempat, Hansen setidaknya harus menanyakan ini padanya. Sarang burung yang tidak mati, kata Bai Wei dengan dingin. Bab 2226 Sarang Burung yang Tidak Mati. Berapa level dari burung yang tidak mati ini? Hansen bertanya dengan cemberut. Nama binatang itu tidak terdengar seperti pertanda baik. David, Bai Wei tak segan-segan memberinya jawaban. Hansen menjilat bibirnya, menatapnya, dan berkata, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu sedang mencari xenogenik yang didewakan. Melakukan sesuatu seperti itu akan membuatmu terbunuh. Bahkan orang sepertiku akan terbunuh saat melawan musuh seperti itu. Petik 2. Jika kamu takut, kamu tidak perlu pergi. Bai Wei mengubah arahnya dan mulai terbang menuju sungai yang mengalir di bawah tebing. Apakah wanita ini bodoh? Hansen harus membawa timnya dan mengikutinya. Tapi Hansen tidak berpikir dia benar-benar bodoh. Dia yakin dia tidak akan begitu rela membuang nyawanya untuk mengejar seperti ini. Ini adalah pertama kalinya Bai Wei di lembah lava, tapi dia tahu tentang burung yang tak mati. Setidaknya itu berarti dia sudah siap. Hukumannya dikirim ke planet Ice Blue mungkin ada hubungannya dengan burung abadi. Jadi Hansen segera mengikuti. Hansen ingin tahu apa yang sedang dilakukan Bai Wei. Jika tidak, dia hanya akan mengikatnya dan menyeretnya bersamanya. Bai Wei tampak seolah-olah dia tahu lokasinya, dan setelah dia mendekati sungai lava, dia terbang mengikuti jalannya. Dia pergi ke sebuah gua yang memiliki aliran lahar keluar darinya dan terbang langsung ke dalamnya. Hansen dan teman-temannya juga memasuki gua. Seluruh gua dipenuhi dengan lahar, jadi mereka harus terbang di atasnya. Bahkan jika kamu berniat untuk pergi seperti ini, kamu setidaknya harus menjelaskan tentang apa usaha ini. Hansen, saat dia mengikuti Bai Wei, melanjutkan percakapan. Bai Wei mengabaikannya begitu saja. Dia terus terbang sesuai keinginannya. Gua itu tidak memiliki api xenogenik lain yang menempatinya. Anehnya, semuanya sudah jelas. Selain lava panas yang membara, tidak ada yang lain di sana. Bai Wei diam, dan dia terbang dalam kursus yang memakan waktu lebih dari setengah hari. Namun, tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar. Hansen melihat ke arah akustik yang kacau, dan dia melihat sebuah gua terbuka. Itu seperti dunia bawah raksasa yang muncul dengan sendirinya. Lava bergerak untuk menjatuhkan tebing di depan mereka. Itu menjadi air terjun lava, dan itu terlihat sangat aneh. Setelah mereka terbang keluar dari gua, mereka melihat bahwa dunia bawah berwarna emas dan merah. Lava ada di mana-mana. Itu seperti lautan lava. Di seberang lautan lahar besar ada gunung hitam. Ada banyak tanaman hijau yang tumbuh di atasnya, dan itu tampak luar biasa untuk dilihat. Bai Wei terbang menuju pulau melintasi lautan lava tanpa ragu-ragu, tapi sekarang dia terbang dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Jelas bahwa dia mengkhawatirkan sesuatu. Hansen membiarkan Ji Qing, Han Yan, dan Huang Fujing duduk di atas punggung Little Star. Little Star mampu memimpin. Jika ada bahaya, dan Bai Sema tidak dapat digunakan, kekuatan bintang kecil akan cukup untuk menyelamatkan nyawa mereka. Wahlah! Di suatu tempat di laut lava itu, terjadi ledakan. Lava terlempar seperti mata air yang menyembur keluar dari tanah. Sesuatu yang hitam dan merah muncul, dan itu langsung menuju ke Bai Wei.
Wajah Bai Wei tidak berubah, dan dia meninju bayangan hitam dan merah itu. Ada ledakan lain saat lava di tubuhnya menyebar. Dia meninju dan menyuruh makhluk itu jatuh kembali 10 meter ke dalam lahar. Hansen, setelah melihat lebih jelas, memperhatikan bagaimana monster itu menyerupai buaya. Tubuhnya berwarna hitam seperti arang, namun sebagian berwarna merah seperti lahar. Hansen melihat sekeliling, dan dia melihat lebih banyak bayangan seperti arang. Mereka seperti kayu yang terbakar, dan banyak dari mereka datang ke depan untuk berkumpul di sana. Wahlah, wahlah. Banyak buaya sepanjang 3 meter muncul dari lahar. Mereka semua menuju Bai Wei dan Hansen. Hansen memanggil pistol spellnya. Dia menembakkan peluru ke buaya lava sementara Han Menger menembakkan panah hitamnya ke iblis yang sama. Pang, 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 pang. Banyak dari buaya lava yang terbunuh oleh peluru dan panah hitam. Tubuh mereka yang terlihat seperti lava hancur berkeping-keping dan tersebar di sekitar. Mereka seperti gumpalan lava yang hancur kembali ke lautan lahar. Tapi Hansen tidak mendengar pengumuman hasil perburuan. Buaya yang rusak jatuh ke lahar dan menjadi sempurna kembali, dan kemudian mereka melanjutkan serangannya. Bai Wei terus membunuh buaya lava saat dia berjalan ke pulau itu. Dia tidak berencana untuk berhenti, dan itu jelas bahwa dia tahu buaya tidak dapat dibunuh. Hansen melihat apa yang dia lakukan, jadi dia berhenti membunuh buaya lava. Dia mengizinkan Han Menger memanggil Raja Serangga Iblis Bai Sema yang biru. Itu bisa melindungi semua orang, jadi mereka semua menuju pulau dengan tergesa-gesa. Bai Wei sedang berlari ke depan saat dia tiba-tiba melihat perisai dari orang-orang Hansen muncul tepat di sebelahnya. Buaya lava meluncurkan diri mereka ke perisai, dan saat itu terjadi, mereka langsung menghantam permukaan dan jatuh. Hansen tidak berencana melindunginya dengan perisai. Dia mengikuti Bai Wei dan melihatnya membunuh buaya lava sendirian. Bai Wei sedikit marah tentang ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia terus bergerak menuju pulau dan meninju buaya lava yang menghalangi jalannya. Buaya lava sulit untuk dibunuh, tetapi mereka tidak kuat. Mereka hanyalah markuise biasa, jadi mereka tidak bisa melarang Bai Wei untuk maju. Tidak lama kemudian, Bai Wei menemukan dirinya berada di tepi pulau. Ketika dia tiba, dia mulai tenggelam. Hansen merasakan hal yang sama terjadi padanya juga. Dia merasa sangat berat, dan rasanya seperti dia kembali ke bumi setelah terbang melintasi ruang angkasa dan gravitasi kembali diperkenalkan. Mereka semua mulai jatuh ke atas batu pulau itu. Pulau ini melarang kekuatan udara. Jiking memandang pulau itu dengan heran saat dia berbicara. Bai Wei berkata dengan dingin, itu tidak hanya menghentikan udara. Mudah untuk datang, tapi keluar jauh lebih sulit. Petik 2. Apa artinya? Hansen memandang Bai Wei dan bertanya. Bai Wei tidak menjawab, dia menunjuk ke laut lava yang berada di lepas pantai pulau itu. Hansen berbalik. Di seberang laut di lava yang terbakar ada beberapa serangga emas. Mereka tampak seperti lahar suhu tinggi, tetapi sebenarnya mereka adalah serangga. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak dari mereka. Ini adalah serangga lava, dan mereka tidak bisa meninggalkan lahar. Mereka sangat agresif, dan bahkan Duke tidak bisa menahan suhu mereka. Mereka dapat terbang ke sini, tetapi karena kamu tidak dapat melakukan hal yang sama, kamu harus berlari melintasi lahar jika kamu ingin pergi. Kamu harus berada 1 mil jauhnya dari tempat untuk terbang, dan pergi ke sana bisa membunuh kamu. Aku berharap perisai kamu cukup untuk mematahkan serangan serangga lava, jika tidak, kamu semua akan mati, kata Bai Wei dingin. Dia tidak senang karena Hansen tidak melindunginya di perisai. Bab 2227 Tantangan Burung yang Tidak Mati, Subscribe Penatua. Hansen tersenyum. Dia tidak keberatan dengan ancaman itu. Raja Serangga Iblis Bai Sema bahkan tidak akan menyerah pada serangan makhluk sekelas raja. Oleh karena itu, dia tidak berpikir dia harus khawatir tentang serangga lava kecil itu. Burung yang tidak mati benar-benar tinggal di pulau ini. Jiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Bauer sedang berbaring di bahu Hansen. Matanya dengan penasaran mengamati pulau kecil tempat mereka mendarat. Pulau itu tidak besar, dan dengan kecepatan Hansen, tidak butuh waktu lama untuk berjalan melewatinya. Pulau itu memang memiliki jumlah flora yang spektakuler. Itu bisa dibilang hutan hujan. Serangga dan binatang buas berkeliaran di sekitarnya. Berdiri di pulau ini, kamu tidak akan merasakan panasnya lahar yang ada di dekatnya. Rasanya seperti tempat musim panas di mana kamu ingin tidur selama berjam-jam. Bai Wei tidak menjawab, dan dia terus berjalan menuju hutan. Hansen mengira akan menghadapi bahaya, tetapi dia segera menyadari bahwa makhluk di sekitar hanyalah hewan biasa. Mereka bahkan bukan xenogenik, dan mereka pasti tidak mengancam. Di tengah pulau ada gunung putih. Tingginya hanya beberapa ratus meter, tapi itu tampak seperti roti kukus besar. Di puncak gunung terdapat semacam menara yang rusak. Itu terlihat sangat tua, dan telah membusuk selama bertahun-tahun. Itu tidak lagi lurus, dan sepertinya siap untuk hancur. Mereka berjalan di depan kaki gunung, lalu Bai Wei melihat ke arah menara yang rusak di atas puncak dan berteriak, pewaris Raja Bai telah datang. Apakah burung yang abadi ada di rumah? Suaranya menggema di seluruh hamparan pulau, tapi tidak ada respon yang datang dari menara, jadi dia berteriak lagi. Setelah dia berteriak 3 kali, sebuah pintu di menara yang rusak di atas puncak terbuka. Ia melakukannya dengan mencicit panjang dan berlarut-larut. Mata Hansen dan Bauer terbuka lebar saat mereka melihat ke pintu menara. Mereka ingin tahu tentang seperti apa penampakan dari Dewa Abadi.
Menara itu tidak terlalu besar, jadi jika burung yang tidak mati memang tinggal di sana, menara itu sendiri tidak akan terlalu besar. Semua orang memandang ke menara dengan rasa ingin tahu, lalu mereka mendengar beberapa langkah kaki muncul. Tidak lama kemudian, mereka melihat bayangan membuka pintu dan berjalan keluar dari menara. Dia adalah burung yang abadi. Mata Hansen terbuka lebar saat dia melihat orang itu keluar dari pintu. Dia pikir itu aneh. Itu bukanlah burung yang muncul, itu adalah wanita tua dengan tongkat. Punggungnya bengkok, penampilannya kuyu, dan kulitnya semua keriput seperti kulit pohon tua. Karena fakta bahwa dia bengkok dan tua, ukurannya hanya membuatnya setinggi pinggang Hansen. Dia mengenakan kacamata bundar dan jubah merah. Dia jelas terlihat agak aneh. Siapa yang membuat keributan di sana? Wanita tua itu tidak terlihat tinggi. Dia berdiri di depan menara dan melihat ke bawah gunung. Dia tidak bisa melihat dengan baik, jadi dia harus mengangkat kacamatanya. Matanya yang terlihat lelah akhirnya tertuju pada Bai Wei dan yang lainnya. Bai Wei tidak pernah menyangka orang seperti itu akan muncul. Dia adalah seorang ratu, dan meskipun dia terkejut, dia tetap berkata, "Aku Bai Wei, dan aku adalah putri Raja Bai. Aku di sini atas permintaan ayah aku. Apakah kamu burung yang abadi?" Petik 2. Wanita tua itu menaikkan kacamatanya. Dia menatap Bai Wei dan berkata perlahan, "Kamu adalah pewaris Raja Bai. Aku bukanlah burung yang abadi. Aku hanyalah seorang wanita tua yang ditugaskan untuk membersihkan menara." Petik 2. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu burung sekarat bahwa pewaris Raja Bai ada di sini? Kata Bai Wei. Kamu terlambat, aku takut. Burung yang abadi sudah meninggal, kata wanita tua itu perlahan. Burung yang tidak mati-mati. Mata Hansen terbuka lebar, dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Bai Wei membeku, karena dia tidak mengira ini akan terjadi. Jika Dewa Abadi Burung sudah mati, maka tidak ada gunanya dia berada di sana. Wanita tua itu menghela nafas dan melanjutkan dengan berkata, "Tapi Tuan Burung yang tak mati mengatakan kepadaku bahwa jika pewaris Raja Bai benar-benar datang, orang itu dapat mengambil apapun yang mereka suka. Artinya, dengan asumsi mereka bisa menang atas ujian." Petik 2. Wajah Bai Wei terlihat sedikit lebih baik, jadi dia melanjutkan dengan bertanya, "Aku ingin mencobanya. Apa tes yang kamu maksud ini?" Petik 2. Wanita tua itu tidak menjawab. Mata tuanya, yang mengintip melalui kacamata, tertuju pada Hansen. Siapa orang-orang ini? Mereka tidak terlihat seperti milik Raja Ekstrim. Jika mereka bukan milik Raja Ekstrim, bunuh saja mereka. Ini adalah Be Abadi Rumah Ir, dan tidak sembarang orang bisa hadir. Petik 2. Hansen merasa kedinginan. Wanita tua itu terlihat sangat tua, tetapi ketika dia melihat mereka, Hansen merasa sangat dingin. Dia tahu dia sebenarnya makhluk yang sangat berbahaya. Bai Wei menatap Hansen dan menjawab wanita tua itu. Mereka memang ksatria dari Raja Ekstrim. Mereka telah membantu mengantarku ke sini. Petik 2. Aku melihat, wanita tua itu mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia memegang tongkatnya dan perlahan mendekati tepi puncak gunung. Dia tampak begitu gemetar saat dia pergi, dan itu membuat para penonton khawatir tentang apakah dia akan salah menempatkan langkahnya, terpeleset, dan jatuh dari puncak menuju kematiannya. Berdiri di atas puncak dan undakan batunya, wanita tua itu sepertinya mengingat sesuatu. Dia akhirnya berkata, "Saat itu, burung yang abadi bentrok dengan ayahmu Raja Bai. Banyak orang meninggal, tetapi tidak ada pemenang. 1000 tahun kemudian, mereka setuju untuk menyerahkan masalah pertempuran kepada ahli waris markuise mereka. Pertarungan mereka akan menentukan pemenang terakhir. Tapi Undingber tidak bisa melahirkan ahli warisnya. Ketika dia mengandung seorang anak, dia meninggal saat melahirkan, jadi pertempuran tidak dapat dilanjutkan." Petik 2. Setelah wanita itu mengatakan ini, dia terlihat sangat sedih. Dia menunjuk ke anak tangga batu dan berkata, "Tapi burung yang tidak mati membuat tangga ini sebelum dia mati. Jika kamu bisa berjalan melewati tangga dan naik ke atas, maka kamu menang, dan kemudian kamu dapat mengambil item yang diperjuangkan oleh Undingber dan Raja Bai. Jika kamu tidak dapat mencapai ini, maka kamu bisa pulang." Petik 2. Dan tidak ada kondisi lain. Bai Wei memandangi wanita tua di atas puncak. Tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, lewati langkah-langkah ini dan capai puncak. Kamu akan tetap menang meskipun kamu merangkak naik. Wanita tua itu terbatuk setelah berbicara. "Jika tidak ada syarat lain, aku akan mulai." Bai Wei mengatakan itu, dan kemudian dia menaiki tangga Gunung Roti Uap. Hansen melihat ke tangga. Tingginya hanya beberapa ratus meter, dan dari bawah ke atas, hanya ada beberapa ribu anak tangga. Hansen tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang mereka, tapi dia bertanya-tanya tes seperti apa yang akan dilakukan tangga. Hansen bahkan lebih tertarik pada barang yang diperjuangkan oleh burung abadi dan Raja Bai, tetapi dia juga berpikir bahwa wanita tua itu sangat berbahaya dan dia akan melakukannya dengan baik untuk tidak memprovokasi dia, jadi dia melihat Bai Wei menerima ujian. Bab 2228 Cara Hidup dan Kematian. Bai Wei mengambil langkah pertamanya di sepanjang tangga batu, dan dia melakukannya dengan mudah. Tidak ada kekuatan khusus yang bekerja melawannya di tangga itu, dan dia melanjutkan dengan mudah, jadi sepertinya. Bai Wei mengerutkan kening. Dia tidak merasakan apapun dari tangga. Tangga batu itu benar-benar terlihat seperti apa. Jika Bai Wei pergi dengan cepat, dia dapat melakukan beberapa putaran dari tangga batu sederhana dalam waktu 1 jam. Ini adalah ujian yang ditetapkan oleh burung yang tak mati, pasti tidak bisa semudah ini.
Bai Wei masih tidak berani meremehkan persidangan yang seharusnya, dan dia memperhatikan setiap langkah saat dia berjalan maju. Tetapi langkah-langkahnya benar-benar tampak tidak istimewa. Setelah Bai Wei berjalan beberapa langkah dari lempengan batu, tidak ada yang terjadi. Sepertinya tidak ada yang menghalangi atau menghalangi dia menaiki tangga. Bai Wei, tubuhmu, Jiking, dari bawah, tiba-tiba berteriak. Bai Wei, setelah mendengar teriakan itu, kembali menatap mereka. Dia menyadari bahwa mereka semua menatapnya dengan sangat terkejut. Sepertinya sesuatu yang sangat mengejutkan telah terjadi pada tubuhnya. Bai Wei dengan cepat merendahkan dirinya sendiri, dan setelah dia melakukannya, ekspresi wajahnya juga berubah. Selama beberapa lusin langkah terakhir, Bai Wei tidak memperhatikan apapun. Tubuhnya, bagaimanapun, telah menua secara signifikan. Bai Wei sebelumnya adalah seorang gadis yang terlihat seperti rata-rata berusia 18 tahun, tetapi sekarang dia tampak seperti wanita yang berusia pertengahan 20-an. Tinggi dan bentuk tubuhnya telah berubah, dan di atas itu, ukuran payudaranya telah bertambah. Mereka telah tumbuh dari cangkir B yang sangat kecil menjadi cangkir D. Bai Wei mengerutkan kening, dia berjalan beberapa anak tangga lagi. Sekali lagi, tubuhnya mengalami perubahan, dan dia terlihat lebih tua. Bai Wei, setelah memikirkan situasinya, memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Cukup mengejutkan, usia tubuhnya mulai berkurang lagi. Kamu akhirnya menyadarinya, wanita tua di atas tertawa. Dengan suara yang kasar dan serak, dia mengatakan kepadanya, burung yang tidak mati adalah yang menciptakan jalan hidup dan kematian, dan tidak semua orang bisa menskalakannya. Ini adalah proses yang berasal dari hidup dan mati kamu, dan ini adalah jalan yang mengungkapkan jalan hidup kamu. Pada saat kamu mencapai ujung tangga ini, kamu telah sampai di akhir hidup kamu. Petik 2. Jika kamu mati setelah menyelesaikannya, apa gunanya mendaki tangga ini? Unding berjahat jika dia tidak mengizinkan orang menang. Jiking tampak menghina. Wanita tua itu tidak terdengar marah tentang apa yang dia katakan tetapi dengan dingin menjawab, burung yang tak mati menggunakan seni Geno untuk mendirikan jalan hidup dan mati ini. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, dan kamu benar-benar mampu menghancurkannya, lalu siapa yang dapat mengatakan itu pada dasarnya jahat? Petik 2. Sementara itu, Bai Wei tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia fokus pada kenaikannya dalam upaya untuk mencapai puncak. Saat dia berjalan semakin jauh, semakin tua dia mulai terlihat. Dari seorang gadis menjadi seorang wanita, dari seorang wanita menjadi seorang wanita parubaya. Pada saat dia hampir mencapai puncak, dia tampak seperti seorang wanita tua yang siap untuk terjungkal dan dibawa ke ranjang kematian. Ketika dia hanya beberapa langkah lagi dari puncak, sepertinya dia tidak bisa bernapas. Sepertinya dia siap untuk mati. Bai Wei percaya itu semua adalah semacam ilusi, tapi meskipun begitu, semuanya terasa sangat nyata. Tubuhnya sudah sangat tua sekarang, dia takut jika dia mengambil langkah berikutnya, dia memang akan mati seperti yang dijelaskan wanita tua itu. Sementara Bai Wei menaiki tangga, dia telah melakukan yang terbaik untuk mencegah proses penuaan, tetapi tidak ada yang dia coba untuk berhasil. Langkah-langkah itu benar-benar seperti garis waktu hidup dan mati seseorang, dan tidak ada yang bisa menghalangi keajaiban yang berhasil melakukannya. Bai Wei terhenti sebelum beberapa langkah terakhir, dan dia mengintip ke arah mereka. Dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan atau tidak. Hansen dan yang lainnya semua kaget karena tangga memiliki kekuatan seperti itu. Sulit untuk membayangkan betapa kuatnya Unding Bird saat dia masih hidup. Jika kamu bisa kembali menuruni tangga, mungkin itu hanya ujian. Kamu mungkin tidak mati setelah berjalan, jadi kembalilah setelah selesai, kata Jiking. Bai Wei ingin berpikir seperti ini juga, tapi tidak ada jaminan dia tidak akan mati begitu dia menyelesaikan seluruh perjalanan. Jika dia benar-benar mati setelah menaiki tangga, maka semuanya akan sia-sia. Wanita tua itu, setelah mendengar Jiking berbicara, tertawa. Mungkin, peluang hidup dan kemungkinan kematian adalah 50-50. Jika kamu memiliki keberanian, kamu bisa memberi saya coba. Petik 2. Bai Wei memandangi wanita tua yang menunggu di ujung tangga. Dia tampak ragu-ragu untuk melanjutkan. Ini bukanlah permainan, dan jika dia salah, maka hanya kematian yang akan menunggunya. Jika aku berjalan kembali menuruni tangga, dapatkah aku kembali ke atas? Bai Wei bertanya sambil menatap wanita tua itu. Suaranya serak seperti orang yang sangat tua. Dia terdengar sangat lemah dan sangat dekat dengan kematian. Kamu ingin menangkap makhluk untuk mencoba ini. Jika demikian, lalu apa tujuan dari tes ini? Wanita tua itu memandangnya dengan jijik. Kamu adalah pewaris Raja Bai. Keluarkan kekuatan Raja Bai. Gunakan hidup kamu dan penilaian kamu untuk memenangkan ini. Jika kamu pergi, maka langkahnya akan kalah. Petik 2. Little Silver, pergi dan temukan makhluk kecil. Hansen berbicara dengan Little Silver, yang ada di sebelahnya. Ketika Little Silver mendengar perintah itu, ia berlari ke semak belukar di dekatnya. Dia keluar sambil menyeret kelinci bersamanya. Hansen kemudian menyuruh Little Silver untuk melemparkannya ke tangga dan kemudian menendangnya di pantatnya. Ia menurut dan melakukan hal itu, dan mengikuti keterkejutan dan ketakutannya, kelinci itu lari menaiki tangga. Ketika wanita tua itu berkata bahwa mereka seharusnya dibunuh lebih awal, Bai Wei tidak setuju dengan gagasan itu. Ini sekarang Hansen membalas budi. Makhluk itu berubah seperti Bai Wei. Semakin tua semakin tinggi. Pada beberapa langkah terakhir, sulit untuk bergerak. Setiap langkah membutuhkan seluruh kekuatannya untuk melanjutkan. Bai Wei memandang Hansen dengan heran,
karena dia tidak yakin apakah dia akan bersedia membantunya atau tidak. Makhluk kecil itu mencapai langkah terakhir. Tampaknya ia menghabiskan ons terakhir dari kekuatan hidupnya untuk bergerak maju saat tubuhnya yang gemetar mencapai puncak. Tapi begitu dia mencapainya, dia mati. Semua orang tersentak melihat pemandangan itu. Tampaknya jalan hidup dan kematian benar-benar berakhir dengan kematian. Ini sangat cabul. Kamu kalah apapun yang kamu lakukan, Ji Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mematahkan cara hidup dan kematian bekerja, maka kematian bukanlah yang menanti kamu pada akhirnya. Wanita tua itu tampak seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Bai Wei tampak bingung, dan dia ingin kembali. Unding telah membuat tes yang akan merenggut nyawa banyak orang. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa seseorang, tidak peduli potensi imbalannya. Saat Bai Wei berusaha untuk kembali, dia mendengar Han Sen berkata, jika aku jadi kamu, aku akan mengambil dan menyelesaikan langkah terakhir. Bai Wei kaget. Dia memandang Han Sen, tidak yakin apa yang dia maksud. Anak muda, kamu bukanlah orang yang berdiri di depan akhir jalan hidup dan kematian. Jika kamu memiliki kepercayaan diri maka dengan segala cara mencoba dan naik, kata wanita tua itu sambil menatap Han Sen. Bab 2229 Sebab dan Akibat. Jika kamu tidak berbicara, aku akan berpikir bahwa kita mungkin mati, tetapi sekarang aku cukup yakin aku tidak akan mati dengan berjalan di sepanjang jalan hidup dan mati ini, Han Sen berbicara dengan pasti. Anak muda, bicara itu murah. Jika kamu yakin seperti yang kamu katakan, maka datang dan tapaki jalan itu untuk diri kamu sendiri. Wanita tua itu memandangnya dengan jijik. Tentu, Han Sen, setelah mengatakannya, segera mengambil langkah pertamanya di sepanjang jalan hidup dan mati. Han Sen tidak ada di sana untuk membuktikan wanita tua itu salah, dan dia juga tidak ada di sana untuk memberikan kenyamanan dan bantuan kepada Bai Wei. Yang dia ingin lakukan hanyalah merasakan kekuatan yang meresap ke jalan hidup dan mati. Kekuatan seperti itu jarang disaksikan, bahkan bagi mereka yang didewakan. Jadi, tidak akan ada banyak kesempatan baginya untuk mengalami perasaan kekuatan seperti itu. Han Sen ingin merasakan bagaimana rasanya yang mengganggu jalan hidup dan kematian. Jika mantra yang diberikan pada jalan hidup dan mati itu asli, maka itu tidak akan sesederhana seperti waktu yang dimanipulasi. Jika itu hanya kekuatan waktu, maka kecepatannya akan menjadi satu arah dan tetap. Setiap makhluk memiliki umur yang berbeda, jadi tidak mungkin setiap langkah menambahkan jumlah waktu tertentu yang hanya akan membawa mereka ke kematian setelah mencapai akhir. Hanya penyebab hidup dan mati yang bisa memberikan efek itu. Ke depan membawa kamu ke kematian kamu, sedangkan mundur ke kehidupan terjamin. Jika Han Sen bisa merasakan kekuatan itu akan menjadi hal yang luar biasa baginya. Saudaraku, ini terlalu berisiko. Han Yan menarik lengan Han Sen dan memberitahukan kekhawatirannya. Meskipun Han Yan tahu penilaian Han Sen kemungkinan benar, ini adalah masalah yang mengkhawatirkan keluarganya. Itu wajar baginya untuk menjadi takut seperti dia. Tidak masalah, aku hanya akan melihat-lihat. Han Sen menyentuh Han Yan di kepalanya, berkedip, lalu dia mendekati tangga. Bauer ingin mengikuti Han Sen, tapi dia menyerahkannya kepada Han Yan. Dia melanjutkan sendiri. Ketika dia berkomitmen untuk langkah pertamanya di tangga batu, dia berlari dongsuan aura dan menggunakan kupu-kupu mata ungu. Bersama mereka, dia melihat tubuhnya berubah. Aku benar, ini mirip dengan sutra langit yang dipalsukan, tetapi bagaimanapun juga berbeda. Ada penyebab lain dari kekuatan. Sementara Han Sen terus menjalankan dongsuan aura dan kupu-kupu mata ungu, Han Sen dapat melihat banyak zat yang hampir transparan di rantai di dalam dirinya. Setiap langkah yang diambil Han Sen melihat semakin banyak rantai zat itu mengikatnya. Han Sen tahu bahwa jalan yang dilaluinya bukan hanya ilusi sederhana. Itu adalah kekuatan menakutkan yang telah ditinggalkan oleh makhluk dewa yang menakjubkan. Han Sen terus berjalan, dan saat dia pergi, tubuhnya terus berubah. Dari dirinya yang masih muda, dia menjadi parubaya. Dan dari dirinya yang setengah baya, dia segera menjadi tua. Hal yang paling menakutkan adalah bagaimana dia merasakan umur dan waktu yang tersisa berkurang. Makhluk-makhluk di luar cagar alam tidak dapat melihat sisa umur mereka, tetapi mereka yang tinggal di dalam cagar alam selalu dapat melihatnya. Han Sen memiliki umur 1000 tahun, dan menurut tingkat penuaan saat ini, langkah terakhir akan membawanya ke angka 0 tahun yang tersisa. Han Sen mundur sedikit, dan ketika dia melakukan itu, dia merasakan umurnya meningkat lagi. Itu benar-benar jalan yang sesuai dengan namanya, jalan hidup dan mati. Han Sen sangat mengagumi Unding Bird sekarang. Kekuatan yang kuat seperti ini adalah sesuatu yang pantas dikagumi. Han Sen menggunakan semua kekuatan kupu-kupu mata ungu untuk mencoba membaca, tapi berusaha sekuat tenaga, semuanya masih menjadi misteri. Dia tidak bisa menganalisis kekuatan penyebab yang membingungkan. Dia kecewa, tapi dia masih terus naik. Semakin dia berjalan, semakin kuat kekuatan penyebabnya. Han Sen melihatnya lebih jelas dan lebih jelas. Han Sen tidak berhenti, dan dia berpikir sendiri. Dia akhirnya mencapai posisi Bai Wei. Dia sangat tua sekarang, seperti Bai Wei. Tindakan berbicara saja sudah cukup untuk membuatnya terkesiap. Ini bukan urusanmu, mengapa kamu berjalan ke sini? Bai Wei memandang Han Sen dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu apakah dia mencoba menjadi pahlawan atau tidak. Aku hanya ingin membuktikan sedikit teori yang aku miliki. Itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Han Sen mengatakan itu, lalu dia terus berjalan menaiki tangga. Han Sen merasa seolah-olah dia sangat tua sekarang.
Dia merasa seolah-olah kehilangan kekuatannya juga. Setiap langkah yang diambilnya sekarang sangat melelahkan. Bai Wei melihat punggung Han Sen saat dia pergi, dan perasaannya diliputi oleh komplikasi. Han Sen melangkah lagi, hanya tersisa 2 lagi. Han Sen tidak ragu-ragu, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan 1 langkah lagi. Lalu dia berhenti. Dia melihat umurnya, yang hanya tersisa 1. Biasanya, seseorang akan mati setelah mengambil langkah terakhir. Undingbird memiliki kekuatan penyebab yang sangat kuat, kata Han Sen dengan dingin. Dia benar-benar mengagumi Undingbird sekarang. Wanita tua itu menyipitkan matanya. Aku tidak menyangka kamu akan memiliki pengetahuan tentang ini untuk mengetahui bahwa ini adalah kekuatan penyebab dan bukan kekuatan waktu yang sederhana. Sayang sekali aku tidak bisa melihat Undingbird saat dia masih hidup. Aku benar-benar berharap bisa. Batuk-batuk, Han Sen serius tentang apa yang dia katakan. Elit seperti itu bukanlah seseorang yang mudah ditemui. Jika dia bisa melihat Undingbird menggunakan kekuatan penyebab misterius itu, mungkin dia akan bisa belajar sesuatu darinya. Jadi Han Sen pikir itu sangat memalukan karena dia tidak bisa melihat Undingbird menggunakannya. Rantai zat yang dia lihat sekarang terlalu kabur, dan dia tidak bisa belajar apa-apa darinya. Jika kamu tahu seberapa kuatnya, apakah itu berarti kamu akan menjalani langkah terakhir? Wanita tua itu tersenyum pada Han Sen. Sulit membayangkan apa yang mungkin dia pikirkan. Tentu saja aku ingin datang, kata Han Sen dengan pasti, tetapi karena dia sudah sangat tua, dia tidak terdengar terlalu percaya diri. Jika ada, dia terdengar seperti dia akan mati. Oh, maksudmu kekuatan Undingbird tidak bisa membunuhmu. Wanita tua itu memandang Han Sen dengan tanpa emosi. Dia bisa membunuhku, tapi tidak melalui tangga ini, kata Han Sen. Jika itu yang kamu pikirkan, ambil langkah terakhir. Wanita tua itu tersenyum pada Han Sen. Han Yan dan yang lainnya memandang Han Sen dengan gugup. Jika dia berjalan ke langkah berikutnya dan itu berhasil seperti yang lainnya, maka Han Sen akan mati. Han Sen sendiri juga mengatakan demikian, bahwa langkah-langkah itu tidak menampilkan ilusi. Ini adalah kekuatan penyebab nyata yang dia lawan. Han Yan tahu kekuatan penyebab itu menakutkan juga. Menyebabkan kekuatan bisa membunuh, dan mereka tidak harus membuat orang berdarah untuk membunuh mereka. Bai Wei melihat punggung Han Sen dan menunjukkan emosi yang sangat rumit. Bai Wei tahu Han Sen tahu siapa dia. Dia pikir Han Sen melakukan ini untuk mendapatkan perhatiannya atau setidaknya membuat kesan yang baik tentang dirinya sendiri. Dia telah melihat banyak orang melakukan ini atas namanya sebelumnya, tetapi Han Sen telah melangkah jauh ke langkah terakhir, dan dia siap untuk melakukan langkah selanjutnya. Dia salah menilai karakter Han Sen. Di saat yang memisahkan hidup dan mati, siapa yang tetap tidak takut? Untuk mengetahui bahwa menyelesaikan jalan ini mungkin tidak menyebabkan kematian, siapa yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka? Bahkan Bai Wei sendiri tidak berani. Dia memandang Han Sen dengan ekspresi yang rumit dan berpikir, apakah dia akan mengambil langkah terakhir? Apakah dia percaya diri, atau ini semua hanya tebakan? Petik 2. Saat semua orang memperhatikan, Han Sen mengangkat kakinya dan mempersiapkan diri untuk menurunkannya di langkah terakhir. Wanita tua itu tampak aneh, dan Han Yan lupa bernapas. Huang Fujing terlihat tenang, tapi dia mengerutkan kening. Dia berpikir, apa yang membuatnya begitu yakin bahwa dia tidak akan mati dengan menaiki tangga. Dia tahu Han Sen bukanlah tipe orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya begitu saja. Jika dia berani naik ke atas, maka dia pasti tahu dia tidak akan mati. Saat semua orang memperhatikan, salah satu kaki Han Sen mengambil langkah terakhir. Dia menggunakan ons terakhir dari kekuatannya untuk membawa leg kedua bertemu dengan yang pertama. Dia berdiri di sana tepat di sebelah bangkai hewan dari sebelumnya. Ledakan. Seluruh tangga menyala, api transparan berkobar di atas anak tangga. Itu seperti api unggun yang sangat besar. Bab 2230 Warisan Burung yang Tidak Mati, Subscribe Penatua. Binatang yang telah mati di tanah setelah mencapai anak tangga teratas tiba-tiba bergerak. Meski masih terlihat tua, ia bergerak sangat cepat. Ini dengan cepat berlari ke arah kaki wanita tua itu. Api transparan merusak anak tangga, tetapi panas tidak bisa dirasakan darinya, dan itu mulai naik tinggi ke udara. Han Sen, Bai Wei, dan hewan itu diselimuti api transparan. Akhirnya semuanya mulai melayang tinggi ke udara. Saat api membakar mereka, tubuh mereka mulai pulih. Butuh bertahun-tahun tambahan dan mengembalikan bentuk aslinya dari sebelum mereka mulai menaiki tangga. Api transparan kemudian mengambil bentuk burung transparan di udara. Burung itu tampak seperti burung phoenix. Itu berteriak dan mengangguk ke Han Sen. Kemudian terbang dari gunung roti uap, terbang ke gunung lain, dan menghilang. Anak muda, kamu menang. Wanita tua itu memandang Han Sen dengan ekspresi serius. Tetapi aku harus mengatakan aku penasaran, mengapa kamu begitu yakin kamu tidak akan mati? Petik 2. Han Sen menunjuk hewan di sebelah wanita tua itu. Kamu tidak mengizinkan Bai Wei meninggalkan jalan hidup dan mati, tapi kamu tidak menghentikan kami menggunakan hewan untuk menguji ini. Itu membuktikan bahwa itu tidak akan berdampak buruk bagi kamu. Ditambah, aktingnya cukup buruk. Aku hanya menendangnya, dan dia berlari ke atas seperti orang gila. Ia bahkan tidak berpikir untuk melihat ke belakang. Itu sangat aneh, dan itu membuatku berpikir bahwa kau pemilik makhluk itu. Petik 2. Hanya karena itu kamu berani naik jauh-jauh. Wanita tua itu memandang Han Sen dengan aneh. Prediksi itu benar, tapi itu adalah momen yang bisa menentukan hidup dan mati.
Bahkan jika Han Sen menilai seperti itu, dia seharusnya waspada. Sangat sedikit yang berani naik ke atas. Han Sen menggelengkan kepalanya. Tebakan itu tidak masalah pada akhirnya. Yang paling penting adalah aku dapat melihat bahwa dia tidak mati. Aktingnya bagus, dan dia tahu bagaimana menyembunyikan kekuatan hidupnya. Itu tidak bisa bersembunyi dari pandangan aku, tentu saja. Petik 2. Bai Wei, yang sekarang tampak seperti seorang gadis muda, melanjutkan perjalanan ke atas. Dia melihat hewan wanita tua itu dan memikirkan sesuatu. Aku melihat, aku seharusnya tidak melakukan itu. Wanita tua itu mengulurkan tangannya, dan kemudian makhluk itu melompat ke dadanya. Setelah memberikan pukulan, dia berkata, karena kalian berdua telah berjalan di jalan hidup dan mati, kamu dapat menganggap diri kamu disetujui di mata keinginan burung yang tak mati. Kalian menang. Oleh karena itu, kamu sekarang dapat melanjutkan dan mengklaim item tersebut. Wanita tua itu mengatakan itu, tapi dia tidak bergerak. Dia hanya tersenyum pada mereka. Di mana itemnya? Bai Wei bertanya dengan cemberut. Wanita tua itu terus tersenyum. Item itu ada di depanmu. Kalian berdua sudah melihatnya sebentar. Petik 2. Gunung ini. Bai Wei kaget. Dia menyadarinya sekarang, dan kemudian dia melihat sekeliling ke gunung. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, gunung ini disebut Extreme Death. Itu adalah harta alam semesta yang didewakan. Burung abadi dan Raja Bai menemukan gunung ini, dan mereka berdua berjuang untuk kepemilikannya. Tidak ada yang menang, jadi mereka menyimpan gunung itu di tempatnya. Unding Bird adalah orang yang mengelolanya, tapi dia akhirnya mati, dan dia dimakamkan di sini di gunung. Gunung tidak berguna bagi makhluk. Mungkin Raja Bai tahu ini, jadi dia tidak datang ke sini sendiri. Atas namanya, mungkin dia mengirimmu. Petik 2. Jika memang seperti itu, mengapa ayah ingin aku datang ke sini? Bai Wei bertanya. Wanita tua itu berkata dengan dingin, burung yang tak mati-mati lebih awal. Dia mengambil alih gunung Extreme Death, tetapi dia tidak akan mengklaim segalanya. Dia masih memiliki beberapa barang tersisa untukmu, tapi terserah kamu apakah kamu boleh mengambilnya atau tidak. Petik 2. Setelah itu, wanita tua itu menunjuk ke menara tua di belakangnya dengan tongkatnya. Bola api keluar dari tongkatnya dan mendarat di sana. Menara itu dibakar, dan dengan cepat dibakar. Setelah beberapa saat, konstruksi itu menjadi debu. Angin menyebarkannya kemana-mana, tapi di tempat yang dulu sekarang tetap menjadi sebuah benda. Mereka semua melihat barang itu, dan mereka merasa aneh saat melihatnya. Barang itu dibangun dari rumput kering. Dalam banyak hal, itu tampak seperti sarang burung. Itu tidak terlihat terlalu cantik, dan sebenarnya terlihat cukup kasar. Tapi itu besar dan lebarnya hanya beberapa meter. Beberapa orang pasti bisa tidur di sana. Burung yang tidak mati item ini di belakang. Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita tua itu memandangi sarang burung itu dan dengan sangat terpesona berkata, jangan meremehkannya. Disinilah Unding Bird lahir. Kerumputan kering sangat istimewa, dan disebut Evergrass. Jika kamu dapat mengambilnya, maka kamu akan segera mempelajari anugerah dan manfaat apa yang dapat diberikannya kepada kamu. Petik 2. Bai Wei tidak mengatakan apapun. Dia hanya berjalan di depannya. Dia mengulurkan tangannya dengan keinginan untuk memungut sarang, tetapi sarang burung itu, yang tampaknya terbuat dari rumput kering, memiliki berat seperti gunung. Bai Wei mencoba mengangkatnya beberapa kali, tapi tidak mau bergeming. Dia juga tidak bisa mencabut rumput kering. Wanita tua itu tersenyum. Burung yang tak mati lahir di sana, dan di sanalah ia hidup selama jutaan tahun. Kekuatan abadi ada di seluruh sarang burung-burung yang tidak mati itu. Bahkan persenjataan dewa tidak bisa dibandingkan dengan ini, jadi akan sangat sulit untuk bergerak. Petik 2. Bai Wei mengerutkan kening. Dia bersinar dengan warna emas. Bayangan emas menyusulnya dan membuatnya tampak jauh lebih kuat dari biasanya. Han Sen kaget. Dia tidak tahu dia memiliki ini dalam dirinya. Bahkan jika Bai Wei memang memiliki peningkatan kekuatan sebesar itu tidak masalah. Dia masih tidak bisa menggerakkan sarang burung-burung yang abadi. Sepertinya tidak ada yang berhasil. Item yang didewakan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki Marquise begitu saja. Tampaknya tidak mungkin Bai Wei bisa mengambilnya. Unding Bird meninggalkan hal yang paling berharga bagimu. Jika kamu tidak dapat mengambilnya, maka kamu tidak dapat menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan kamu untuk melakukan ini. Wanita tua itu tersenyum. Bai Wei mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia melihat ke sarang itu, tapi dia masih tidak tahu bagaimana cara membawa sarang burung itu bersamanya. Han Sen memandang wanita tua itu dan bertanya, apakah orang itu perlu menyelesaikan jalan hidup dan mati agar disetujui oleh burung yang tak mati? Apakah hanya dengan begitu orang tersebut dapat membawa pergi sarang burung yang tak mati bersama mereka? Petik 2. Bai Wei, setelah mendengar itu, berbalik untuk melihat wanita tua itu. Wajahnya berubah. Dia tidak membutuhkannya untuk menjawab. Mereka sudah tahu jawabannya jauh di lubuk hati. Han Sen berjalan di depan sarang burung-burung abadi dan menyentuh tepinya. Begitu dia menyentuhnya, sarang burung itu mulai terbang, dan kemudian menjadi lebih kecil. Itu menjadi sesuatu yang kecil seperti tangan, dan terbang ke tanah dan duduk di tangan Han Sen. Aku melihat, Han Sen menyerahkan sarang burung itu ke Bai Wei. Bai Wei meraih sarang burung itu, tetapi begitu Han Sen melepaskannya, sarang burung itu jatuh ke tanah seperti batu raksasa. Bai Wei tidak bisa menghentikannya agar tidak jatuh, dan dia jatuh bersamanya. Sarang burung ada di lantai. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengambilnya. Terima kasih subscribe Penatua.